Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku di kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Perkenalkan, nama Ibu Sania Farhatina. Anak-anak bisa panggil dengan sebutan Ibu Nia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab 4. Nah anak-anakku, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Langsung saja ke materinya. Pendidikan lingkungan hidup, kelas 2 sekolah dasar. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai kesiagaan menghadapi bencana alam. Perhatikan peta konsep berikut ini. Dalam mempelajari materi kesiagaan menghadapi bencana alam, kita akan mengenali bencana alam banjir, penyebab terjadinya banjir, kesiagaan menghadapi banjir, dan penanggulangan bencana banjir. Banjir. Nah teman-teman, ini adalah salah satu contoh penampakan bencana alam banjir. Dapat kalian amati ya. Air adalah kekayaan alam. Air ciptaan Tuhan. Air dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Air bermanfaat untuk kehidupan. Air sangat berguna bagi kita. Air digunakan untuk berbagai kehidupan. Air berguna untuk minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. Penyebab terjadinya banjir. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Orang-orang yang membuang sampah sembarangan berarti orang tersebut tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Teman-teman bisa perhatikan gambar berikut ini. Contohnya ketika seseorang membuang sampah ke sungai, aliran air sungai menjadi terhambat. Sampah yang terus-menerus dibuang ke sungai akan menumpuk. Sampah yang sudah menumpuk ini akan menyebabkan terhambat aliran air. Ketika hujan turun sangat deras dan lama, itu tentunya sangat berbahaya. Air hujan dari darat akan mengalir ke sungai. Aliran sungai tersumbat oleh tumpukan sampah. Akhirnya air tidak dapat mengalir. Air di darat pun bertambah banyak. Air merendam daratan, maka terjadilah banjir. Yang kedua, banyaknya penebangan pohon di hutan dan gunung. Nah teman-teman, pada saat hutan dan gunung gundul tidak dapat melindungi tanah. Jika hujan lebat, air langsung menuju ke tanah. Tanah terbawa air hujan ke sungai. Sungai menjadi dangkal. Sungai tidak mampu melindungi air hujan. Daratan pun terendam. Kemudian terjadilah banjir. Teman-teman bisa perhatikan gambar berikut ini.
Berikut contoh gambar yang dapat menyebabkan banjir. Yang pertama, membuang sampah ke sungai. Kedua, pohon di hutan ditebang dan tidak ada lagi akar yang dapat menyerap air, maka terjadilah banjir. Ketiga, ini sama penggundulan hutan. Penggundulan hutan tanpa ada reboisasi, maka terjadilah banjir. Yang terakhir yaitu membuang sampah sembarangan. Bagaimana caranya agar tidak terjadi banjir? Pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, jangan biarkan sungai kotor. Dan yang terakhir, jangan biarkan hutan dan gunung menjadi gundul. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah tadi mengetahui bagaimana caranya agar tidak terjadi banjir, sekarang siap siaga. Siap siaga artinya bersiap-siap. Jika musim hujan tiba, semua harus waspada. Semua barang berharga ditempatkan di tempat yang aman. Siapkan pula tas untuk menyimpan dokumen penting dan barang berharga lainnya. Obat-obatan juga harus siap ya. Nah, teman-teman, ketika mengungsi, pastikan keadaan rumah tetap aman ya. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, cabut kabel benda-benda yang memakai listrik seperti televisi, radio, dan lain-lain. Yang kedua, putuskan aliran listrik di rumah. Tiga, jangan panik dan utamakan keselamatan anak kecil dan orang lanjut usia. Yang keempat, kunci pintu rumah. Dan yang terakhir, tetap bertahan di pengungsian sampai rumah dinyatakan aman. Penanganan setelah terjadi bencana banjir. Banjir mengakibatkan lingkungan menjadi kotor karena menyisakan lumpur dan sampah. Kita pekerja bakti membersihkan lingkungan. Bekerja bakti untuk menjadikan lingkungan bersih kembali. Mintalah petugas kesehatan untuk menyemprot lingkungan bekas banjir agar tidak tumbuh bibit penyakit. Nah, anak-anakku, bagaimana tadi penyampaian materinya? Sekarang Ibu izin bertanya, kira-kira apa saja yang dapat dilakukan setelah terjadinya bencana banjir? Ya, betul. Kalian dapat membersihkan lingkungan sekitar kalian serta menjaga kembali lingkungan untuk tetap bersih dengan cara tidak membuang sampah. Ternyata kalian hebat semua ya, kalian telah memahami tentang penyebab terjadinya banjir, kesiagaan mengenal bencana alam banjir, penanggulangan bencana alam banjir, dan bagaimana caranya agar mengantisipasi terjadinya bencana alam banjir. Dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup kali ini, Ibu akan mempraktekkan bagaimana caranya memanfaatkan sampah berupa botol bekas menjadi tempat atau alat tulis yang menarik dan kreatif. Yuk ikuti. Pemanfaatan sampah menjadi alat tulis. Alat dan bahan: botol bekas. Ini bebas, mau botol apapun, yang penting botolnya bekas ya. Selanjutnya ada gunting atau cutter. Alat tulis, ini bebas, alat tulisnya apa aja. Selanjutnya ada kertas lipat atau kalian bisa menggunakan kain. Dan yang terakhir kita butuhkan adalah lem atau perekat lainnya.
Proses pembuatan. Saja ke proses pembuatannya teman-teman, siapkan botol dan gunting, lalu gunting. Kegiatan ini didampingi oleh orang tua kalian ya. Nah, dipotong seperti ini, dibagi menjadi 2. Selanjutnya siapkan kertas lipat. Di sini ibu memakai berbagai macam warna ya agar lebih menarik. Selanjutnya digunting, lalu ditempel menggunakan lem. Jika kalian tidak punya lem seperti ini, kalian bisa menggunakan double tip atau perekat lainnya. Nah, seperti ini. Lakukan secara berulang dengan warna yang kalian sukai. Ibu memilih warna pink, merah, hijau, dan kuning. Di sini ukurannya bebas ya, terserah kalian. Yang penting kelihatan warnanya itu agar lebih menarik. Jadi ibu menggunakan banyak warna di sini. Nah, anak-anakku, sampah dari botol plastik ini merupakan salah satu limbah yang sangat sulit untuk didaur ulang. Maka dari itu, kita membuatnya dengan kerajinan yang simple seperti ini. Ini dapat dilakukan di rumah. Dan jangan lupa selalu didampingi oleh kedua orang tuanya. Maka hasilnya jadi seperti ini. Ibu yakinkan kalian itu adalah anak-anak hebat, jadi hasilnya bisa lebih kreatif daripada apa yang telah ibu bikin. Alhamdulillah, demikian pembelajaran pendidikan lingkungan hidup kali ini mengenai kesiagaan menghadapi bencana alam banjir. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk bekal kalian di kemudian hari. Ibu berpesan, tetap jaga kesehatan di rumah dan perhatikan kebersihan lingkungan di sekitar kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.